Baiklah, perkenalkan saya Angelina Clara Cinta Gracia Sagala dengan NIM A171250033. Di sini saya akan presentasi tentang biografi dan warisan Mao Zedong dalam aspek revolusi, ideologi, dan tragedi dalam mata kuliah pengantar antropologi dengan dosen pengampu Desi Rahmawati M.Ikom. Selanjutnya, baik, pada presentasi ini saya akan membahas biografi dan warisan Mao Zedong mulai dari latar belakang kehidupannya, kondisi Tiongkok sebelum dia berkuasa, ideologi Maoisme, berbagai kebijakan yang diterapkan, hingga dampaknya bagi Tiongkok dan kawasan Asia. Yang pertama ada latar belakang kehidupan dan masa kecil Mao Zedong. Mao Zedong lahir pada tanggal 26 Desember 1893 di desa Shaoshan, Provinsi Hunan, Tiongkok, dari keluarga petani yang cukup mampu. Ia tumbuh pada masa Tiongkok mengalami kemunduran dan tekanan dari negara asing. Pengalamannya melihat kemiskinan petani serta ketidakadilan sosial membentuk karakter dan pemikiran yang revolusionernya. Yang selanjutnya ada pendidikan dan awal karir revolusioner, pembentukan kesadaran politik. Ketika menempuh pendidikan di Changsha, Mao mulai mengenal berbagai ide politik modern. Saat bekerja di Universitas Peking, ia mendalami Marxisme dan kemudian menjadi salah satu pendiri Partai Komunis Tiongkok pada tahun 1921. Berbeda dengan tokoh komunis lainnya, Mao menjadikan petani sebagai kekuatan utama revolusi. Yang selanjutnya, kondisi Tiongkok sebelum Mao berkuasa. Sebelum Mao berkuasa, Tiongkok mengalami masa yang dikenal sebagai abad penghinaan atau Century of Humiliation, yaitu periode ketika negara ini dieksploitasi oleh kekuatan asing. Setelah runtuhnya dinasti Qing pada tahun 1912, di situasi politik semakin kacau karena munculnya banyak panglima perang. Di sisi lain, sebagian besar petani hidup dalam kemiskinan dan tidak memiliki tanah. Selanjutnya, Perang Saudara dan Long March. Pada Perang Saudara 1927 sampai 1949 antara Partai Komunis dan Nasionalis berlangsung selama puluhan tahun. Salah satu peristiwa pentingnya adalah Long March, yaitu perjalanan panjang pasukan komunis untuk menghindari pengepungan musuh. Meskipun banyak korban, peristiwa ini memperkuat posisi Mao sebagai pemimpin utama PKT hingga akhirnya mendirikan Republik Rakyat Tiongkok pada tahun 1949. Selanjutnya ada kontribusi intelektual atau Maoisme, di mana Maoisme merupakan adaptasi Marxisme-Leninisme yang disesuaikan dengan kondisi agraris Tiongkok. Mao menekankan bahwa petani adalah kekuatan utama revolusi. Ia juga mengembangkan strategi perang rakyat, yaitu perang gerilya yang mengandalkan dukungan masyarakat pedesaan. Yang selanjutnya ada reformasi agraria. Pada awal pemerintahannya, Mao melaksanakan reformasi agraria dengan membagikan tanah milik tuan tanah kepada petani miskin, dan kebijakan ini berhasil menghapus sistem feodal yang berlangsung lama. Namun pelaksanaannya disertai kekerasan yang menyebabkan jutaan orang kehilangan nyawa. Selanjutnya ada Great Leap Forward. Lompatan jauh ke depan merupakan program ambisius untuk mempercepat industri Tiongkok. Namun kebijakan ini gagal karena produksi pertanian menurun dan banyak data yang dipalsukan. Akibatnya terjadi kelaparan massal yang menewaskan banyak puluhan juta orang, menjadi salah satu tragedi terbesar dalam sejarah modern. Yang selanjutnya ada revolusi kebudayaan pada tahun 1966 sampai 1976. Setelah posisinya melemah, Mao meluncurkan revolusi kebudayaan pada tahun 1966. Ia memobilisasi kaum muda untuk menyerang pihak yang dianggap musuh revolusi.
Kebijakan ini menimbulkan kekacauan sosial, menghancurkan banyak lembaga pendidikan dan budaya, serta menyebabkan ratusan hingga jutaan korban jiwa. Yang selanjutnya ada warisan dan dampak terhadap Tiongkok. Warisan Mao memiliki dua sisi. Di satu sisi, ia berhasil menyatukan Tiongkok, meningkatkan pendidikan, layanan kesehatan, dan juga kesetaraan perempuan. Namun di sisi lain, berbagai kebijakan ekstrimnya menyebabkan kematian puluhan juta orang serta meninggalkan trauma sosial yang mendalam. Dan terdapat juga pengaruh geopolitik di Asia. Pemikiran dan strategi Mao tidak hanya berpengaruh di Tiongkok, tetapi juga di berbagai negara Asia. Strategi perang rakyat menginspirasi perjuangan Vietnam dan memengaruhi gerakan komunis di Indonesia, serta menjadi dasar bagi kelompok Maosis di India dan Nepal. Pengaruhnya masih dapat ditemukan hingga saat ini. Yang selanjutnya ada analisis dan pendapat pribadi dari saya sendiri, menilai Mao Zedong bukanlah perkara mudah. Partai Komunis Tiongkok sendiri dalam evaluasi resminya pada 1981 menyimpulkan bahwa 70% benar dan 30% salah. Semua formula yang mencerminkan betapa rumitnya warisan sang pemimpin. Dari sudut pandang saya, ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi. Yang pertama, Mao adalah produk dari zamannya. Ia lahir dan tumbuh di tengah Tiongkok yang terhina, terpecah, dan dieksploitasi. Kemarahan terhadap sistem yang menindas kaum petani adalah kemarahan yang sangat sah, dan program revolusionernya pada awalnya merespon kebutuhan nyata rakyat Tiongkok yang tertindas selama berabad-abad. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri.